dari kelompok C4. Di sini kami akan membahas tentang paku keling. Baik, perkenalkan, nama saya Benur Anataliti Parasuti. Saya sebagai pemateri pertama di sini saya akan menyampaikan apa sih pengertian dari paku keling. Jadi, paku keling adalah salah satu metode penyambungan sederhana. Nah, sambungan paku keling umumnya diterapkan pada jembatan, bangunan. Penggunaan metode penyambungan dengan paku keling ini juga sangat baik untuk penyambungan pelat-pelat aluminium. Selanjutnya, sambungan paku keling. Nah, sambungan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sangat sulit untuk melepaskannya karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Jadi di dalam paku keling ini terdapat berbagai bagian utama paku keling, yaitu yang pertama kepala, kedua badan, ketiga ekor, dan kepala lepas. Adapun tipe sambungan paku keling, yang pertama yaitu kampu berimpit atau lap joint. Jadi lap joint ini cara menyambung dengan menghimpitkan dua pelat dan kemudian dikeling. Biasanya untuk kerapatan kecil dan sedang, dan juga untuk sambungan yang hanya memerlukan kerapatan. Nah, untuk yang kedua yaitu kampu bilah atau butt joint. Kampu bilah ganda banyak digunakan untuk sambungan yang mengkehendaki kekuatan dan kerapatan pada tekanan tinggi, misalnya sambungan memanjang ketel uap. Kampu bilah tunggal dibuat untuk sambungan yang tidak mendapatkan gaya yang terlalu besar. Nah, tebal bilah T1 biasanya 0,6 sampai 0,8 T dan maksimal T1 sama dengan T. Nah, penggunaan paku keling biasanya digunakan pada sambungan kuat dan rapat pada konstruksi boiler, tangki, pipa, tekanan tinggi. Yang kedua, sambungan kuat pada konstruksi baja, bangunan, jembatan, dan kren. Nah, untuk yang ketiga, sambungan rapat pada tabung dan tangki, tabung pendek, cerobong, pipa. Terus yang keempat, sambungan pengikat untuk penutup chassis, misalnya pesawat terbang, kapal. Beberapa kerusakan yang bisa menimpa paku keling di antaranya yaitu pertama, kerusakan sambungan paku keling yang disebabkan oleh bergesernya posisi beban konstruksi. Yang kedua, garis sumbu lubang paku keling yang bersilang dengan garis gaya mengalami robek. Yang ketiga, bagian pinggir pelat mengalami robek. Hal ini bisa terjadi apabila margin kurang dari 1,5 diameter paku keling. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra, NIM 2021 D1 B102, di mana saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Terdapat desain teknis paku keling, di mana poin-poinnya itu terdapat pitch, jarak dari pusat satu keling ke pusat keling lainnya sejajar, di mana dinotasikan dengan P. Kemudian diagonal pitch, yaitu jaraknya itu antara pusat paku keling pada baris berikutnya dari sambung keling zigzag. Selanjutnya back speed, di mana jaraknya itu lurus di antara garis pusat dari baris berikutnya, dinotasikan dengan PS. Kemudian margin merupakan jarak antara pusat dari lubang keling dengan tepi dari plat, di mana dinotasikan dengan M. Selanjutnya, bahan paku keling yang sering digunakan, di mana dapat teman-teman lihat itu yang pertama baja, kedua beras, tiga aluminium, empat tembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Aditya Mustabar dengan nomor NIM 2021 D1 B104. Saya berasal dari kelas 4C dengan kelompok C4 yang membahas mengenai paku keling. Saya sendiri sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai macam-macam bentuk paku keling. Paku keling memiliki 4 macam, yaitu yang pertama kepala bulat, dan yang kedua kepala datar, dan yang ketiga kepala trapesium, dan yang keempat kepala persik atau benang. Untuk lebih detail bentuk dan ukurannya, silakan teman-teman simak lagi video berikut ini. Selanjutnya, bentuk dan ukuran paku keling, di mana yang pertama itu kepala bulat. Terdapat A dan B, di mana ukuran normalnya itu jenis A diameternya itu
2 sampai 37 mm. Theta A-nya 1,6 sampai 1,7 diameter. H 0,6 sampai 0,7 diameter. I-nya itu 3 sampai 10 diameter. Untuk jenis B-nya 2 sampai 37 mm. Theta-nya itu 1,7 sampai 1,8 diameter. H 0,7 sampai 0,87 diameter. Sedangkan I-nya itu 3 sampai 10 diameter. Kepala bulat jenis A ini banyak digunakan di konstruksi jembatan, bangunan, ketel, dan lain-lain. Sedangkan B diperlukan untuk khusus pada konstruksi jenis A. Kemudian kepala tirus, di mana ukuran normalnya itu D 2,6 sampai 31 mm, I 3 sampai 10 diameter, H 0,4 sampai 0,5 diameter. Jenis kepala tirus ini banyak digunakan pada konstruksi sambung yang tidak boleh bocor seperti tangki, katel uap, tangki minyak. Selanjutnya kepala persilang atau benam, di mana dapat dilihat ukuran normalnya itu jenis A, theta A-nya itu 0,6 diameter, diameternya itu 2,2 sampai 31 mm. A 60 sampai 75 derajat, H 0,4 sampai 0,6 diameter. Selanjutnya itu kepala silinder datar, yaitu ukuran normalnya itu diameternya 2,6 sampai 0,6 mm, A 1,5 sampai 2,0 diameter, H-nya itu 0,4 sampai 0,5 diameter. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas Saputra mengenai bentuk dan ukuran paku keling. Di sini saya sedikit menambahkan mengenai bentuk dan ukuran paku keling. Yang kelima yaitu adalah paku keling dengan bahan peledak atau explode rivet. Paku keling jenis ini banyak digunakan pada industri pesawat terbang. Dipergunakan pada sambungan rangka pesawat terbang, yaitu pada bagian-bagian yang sulit dijangkau keling dengan paku keling biasa atau pejal. Yang keenam, kepala silinder datar banyak dibuat dari aluminium dan tembaga. Dipergunakan untuk pengelingan bahan-bahan bukan logam, isolator dan lain-lain. Diameter paku D1 sama dengan 4 sampai 20 mm dan tebal dinding T sama dengan 0,25 sampai 2 mm. Perkenalkan, nama saya Diki Hardian dari kelas C. Saya akan menjelaskan rumus perhitungan paku keling. Yang pertama adalah perhitungan kekuatan. Di sini terdapat dua rumus, yaitu area sobekan per panjang pitch dan ketahanan sobek per panjang pitch. Area sobekan per panjang pitch rumusnya adalah AT sama dengan dalam kurung P dikurangi D dikali T. AT itu adalah luas atau area sobekan per panjang pitch, terus dalam kurungnya itu P panjang dari keling dikurangi D diameter keling, terus dikali dengan ketebalan plat. Rumus yang kedua adalah ketahanan per panjang pitch, di mana rumusnya PT sama dengan FT dikali AT, di mana PT ketahanan sobek per panjang pitch sama dengan FT tegangan tarik yang diizinkan dari bahan plat dikali luas dari ketebalan plat. Rumus yang kedua adalah pergeseran pada keling. Di sini terdapat 4 rumus. Yang pertama itu area geser per keling atau luas penampang. Terus yang kedua tegangan geser. Yang ketiga diameter paku keling. Dan yang terakhir adalah ketahanan geser keling per panjang pitch. Rumus yang pertama area geser per keling atau luas penampang. Rumusnya AS sama dengan P per 4 dikali D. Terus yang tegangan geser rumusnya TG sama dengan F per P per 4 D kuadrat. H
hasilnya 4 dikali F per Pi dikali D kuadrat. Selanjutnya adalah diameter keling. Rumusnya D sama dengan akar dari 4 dikali F per Pi dikali TG. Dan yang terakhir ketahanan geser keling per panjang pit. Dimana rumusnya di sini PS sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali Fs dan dikali N. Kemudian di sini terdapat contoh soal dari paku keling. Soalnya adalah sambungan keling kampuh berimpit dikelilingi 2 baris dengan tebal plat 15 mm, diameter paku keling 25 mm, dan jarak antar paku keling atau pitch 75 mm. Jika tegangan tarik maksimum 400 MPa, tegangan geser izin 320 MPa, dan tekanan bidang izin 640 MPa, hitung gaya tiap jarak atau P. Jika faktor keamanan untuk beban 4, hitung tegangan aktual yang terjadi pada plat dan paku keling. Nah, di sini penyelesaiannya adalah diketahui T sama dengan 15 mm, D sama dengan 25 mm, P sama dengan 75 mm, dan SF sama dengan 4. Kemudian delta T sama dengan 400 Newton per mm kuadrat, terus TG sama dengan 320 Newton per mm kuadrat, dan delta O sama dengan 640 Newton per mm kuadrat. Gaya tarik maksimum pada plat dengan jarak P adalah F, gaya tarik maksimum sama dengan P dikurangi D dikali T, terus dikali delta T. Hasilnya 75 dikurangi 25 dikali 15 dikali 400 menjadi 300.000 Newton. Gaya geser maksimum pada paku dengan jarak P adalah F sama dengan N dikali Pi per 4 dikali D kuadrat dikali TG sama dengan 2 dikali Pi per 4 dikali 25 kuadrat dikali 320 sama dengan 314 159 Newton. Kemudian gaya akibat tekanan bidang antar paku dan plat dengan jarak P adalah F sama dengan N dikali D dikali T dikali delta O, hasilnya sama dengan 2 dikali 25 dikali 15 dan dikali 640 menjadi 480.000 Newton. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh gaya minimum adalah 300.000 Newton. Jika diubah ke dalam kilonewton menjadi 300 kilonewton. Dengan faktor keamanan 4, maka beban yang diizinkan dengan jarak P menjadi Fi sama dengan Fmax per 4 sama dengan 300.000 dibagi 4, hasilnya 75.000 Newton. Kemudian ada tegangan tarik pada plat. Delta T sama dengan F per F dikurangi D dikali T sama dengan 75.000 per 75 dikurangi 25 dikali 15 menjadi 100 Newton per milimeter kuadrat. Jika diubah ke dalam megapascal menjadi 100 megapascal. Dan tegangan geser pada paku keling atau TG sama dengan 4 dikali F per N dikali Pi dikali D kuadrat sama dengan 4 dikali 75.000 per 2 dikali Pi dikali 25 kuadrat. Hasilnya adalah 76,4 Newton per milimeter kuadrat. Dan jika dikomplikasi ke dalam
megapascal, hasilnya menjadi 76,4 megapascal. Dan yang terakhir adalah tekanan bidang antar paku dan plat. Delta O sama dengan F per N dikali D dikali T sama dengan 75.000 per 2 dikali 25 dikali 15, hasilnya 100 Newton per milimeter. Dan jika diubah ke dalam satuan megapascal menjadi 100 megapascal.